Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasemuan agung dengan segenap pamong. Di tengah kejayaan kerajaan Malwapati, Prabu Anglingdarma kembali memutuskan untuk meninggalkan istana. Niatnya adalah menyelesaikan tugas yang selama ini tertunda, namun kepergiannya menimbulkan pertanyaan di hati Sang Patih Setia, Batik Madrim. Sang Patih, yang juga adik ipar Sang Prabu, merasa ragu dan bertanya mengapa pemimpin mereka harus pergi lagi. Lebih jauh, ia menyarankan agar Sang Prabu sowan terlebih dahulu kepada sesepuh negeri Malwapati. Namun, Prabu Anglingdarma cukup beralasan untuk pergi tanpa menuruti saran tersebut. Segera kembali. Kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya di Prabu lakukan. Dengan kekuatan luar biasanya, Sang Prabu merubah wujud menjadi seekor burung belibis, lalu terbang meninggalkan istana. Namun, rasa penasaran Batik Madrim tak dapat dibendung. Sang Patih akhirnya memutuskan untuk mengikuti Sang Prabu, merubah dirinya menjadi seekor burung gagak hitam. Perjalanan mereka membawa Batik Madrim pada rahasia-rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Prabu Anglingdarma mendatangi seorang yang sangat dihormati, guru spiritualnya, Empu Mahashura. Pertemuan mereka penuh dengan keheningan yang berat, hingga akhirnya Sang Prabu bertanya tentang keberadaan Nila Saroya. Empu Mahashura mengungkapkan bahwa Nila Saroya telah melarikan diri tanpa jejak. Kekhawatiran Sang Empu bukan pada pusaka-pusaka milik Padepokan Sugalu, melainkan pada kondisi Nila Saroya yang dikiranya sedang mengandung anaknya. Prabu, guru menangis. Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami.
Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikan itu. Tapi Guru tidak berusaha melakukan apapun? Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugalu. Darpasyura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru. Bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan. Dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Mpu Ranggasuli dari perguruan Halimun Petak. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan antara Padepokan Sugalu dengan Padepokan Halimun Petak. Tapi saya yakin, apa yang dilakukan Nila Saroya bukan karena dendam kepada Guru, tapi dendam dia kepada Sudamani. Apa maksud Prabu supaya saya tidak menghukum Saroya maupun Darpasyura? Paling tidak Nila Saroya, karena sebenarnya dia wanita yang perlu dikasihani. Guru masih bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari kembali Galuh Parwati dan Nyai Sintawati. Saya yakin Darpasyura telah membunuh Dinda Sintawati dengan cara menenggelamkannya di laut. Saya benar-benar jadi orang kalah, Gusti Prabu. Namun, Angling Dharma dengan tegas menjelaskan bahwa Nila Saroya tidak mengandung anak Empu Mahasyura. Ia mengungkap fakta mengejutkan bahwa anak dalam kandungan Nila Saroya adalah hasil hubungan dengan pendekar lengan 8, yang melibatkan persekongkolan dengan adik Nila Saroya sendiri. Lebih dari itu, ia juga mengungkap bahwa Nila Saroya berasal dari perguruan Halimun Petak, tempat Guru Empu Mahasyura bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Tanpa diketahui oleh mereka, Pati Batik Madrim yang berwujud gagak hitam menyaksikan dan mendengar seluruh percakapan itu. Saya sudah minta dibuatkan ketupat untuk bekal selama pelayaran kita. Dengan jung kecil,
kemungkinan kita akan jauh lebih lama dari pelayaran kita ke pulau ini. Kita harus mengatakan pada Kalapati bahwa dia tetap hanya seorang wakil penguasa di pulau ini. Karena kita telah menaklukkan mereka. Kamu masih menginginkan untuk menguasai pulau menjijikan ini, Luh? Sekedar supaya dia tahu bahwa dia orang taklukan. Pokoknya kakek harus menahan Suliwa di sini. Buat apa? Kalau dia hengkang dari sini, aku malah senang. Dan pulau ini akan menjadi milikku lagi. Kek, saya mencintai Suliwa, Kek. Saya bisa mati kalau harus berpisah sama dia, Kek. Kakang, Kalapati masih belum kelihatan. Setelah menyampaikan pesan dan nasihat kepada gurunya, Angling Dharma meninggalkan tempat tersebut dengan tekad yang lebih kuat. Di tempat lain, Suliwa bersama kekasihnya, Dewi Galuh Parwati, memutuskan meninggalkan pulau untuk mencari sang ibunda Suliwa yang hilang. Rencana mereka terdengar oleh Dewi Tantri, seorang wanita yang diam-diam jatuh cinta pada Suliwa sejak pandangan pertama. Dewi Tantri merancang rencana untuk tetap dekat dengan Suliwa. Kenapa, kakek? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong, Kakang. Pingsan? Sebentar ya. Loh, Apa? Sana, tolong kakek si centil itu. jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Saya kan tidak melarangmu. Lagi pula itu bukan urusanku. Sebaiknya kau ikut. Bagaimanapun, kita perlu bicara dengan Kalapati. Hah, di mana dia? Di rumah. Di luar, terjadi perdebatan antara Galuh Parwati dan Dewi Tantri. Dewi Tantri dengan terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Suliwa dan bersedia mengikuti mereka kemanapun, bahkan rela menjadi budak demi cintanya. Ia juga bersedia dimadu, seperti tokoh perempuan besar yang terkenal dalam kisah-kisah legenda. Namun, Galuh Parwati dengan tegas menjawab, "Aku bukanlah dia. Aku adalah Galuh Parwati, dan aku tidak akan membandingkan diriku dengan orang lain." Dari kisah ini, kita dapat memetik hikmah bahwa setiap orang memiliki jalan hidup dan pilihan masing-masing.
Jangan pernah membandingkan diri atau orang lain dengan kisah-kisah yang tidak relevan. Hadapilah kehidupan dengan bahagia tanpa memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Cinta sejati tidak datang dari paksaan, melainkan ketulusan hati yang penuh kejujuran. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Masih bisa diselamatkan, Kakang? Tugas seorang tabib adalah berusaha. Kenapa kamu tampak senang melihat kakekmu yang sekarang itu? Jangan-jangan kamu sendiri yang meracuninya. Kenapa Nini bicara begitu? Kalau saya mengharapkan kematian kakek, buat apa saya minta tolong sama Kakang Suliwa? Jangan berani-beraninya menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kubunuh. Tapi saya benar-benar mencintai Kakang Liwa. Saya tidak akan merebutnya darimu, Nini. Saya akan bahagia melihat Kakang Liwa bahagia dengan ini. Apa maksudmu? Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya mau menjadi budakmu sekalipun ini. Kamu pikir aku Tantri? Tidak ada satupun wanita yang rela kekasihnya dicintai oleh orang lain. Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra.